Shalom, saudara dikasih Tuhan. Kita akan melanjutkan kontekstual Bible reading pada hari ini. Bahan diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 37. Silakan. Kisah Para Rasul pasal 4. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini, sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Sudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan
dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh orang rasul-rasul itu disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, yang menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya, dari yang dikasih Tuhan, kisah para rasul 4 ini merupakan kelanjutan dari kisah para rasul 3 sebelumnya, dan kita melihat bagaimana dampak dari pemberitaan Injil. Jadi kalau kita melihat bahwa penginjilan itu tidak seperti yang dibayangkan begitu mudah, tapi tantangan yang harus dihadapi itu begitu luar biasa dalam kehidupan ini. Dan kita melihat bahwa setiap penginjilan itu pasti akan menghadapi ancaman dan tantangan. Nah, kalau kita melihat dari kisah para rasul 4 ini, kita melihat bagaimana Petrus dan Yohanes itu menghadapi tantangan yang harus mereka memiliki keberanian untuk menghadapinya. Dan itulah yang terjadi. Jadi dari 37 ayat ini kita melihat ada dua, saya bagi jadi dua, yaitu dampak pemberitaan Injil. Kemudian yang kedua tentang respons jemaat dari ayat 23 sampai 37. Nah, kalau dampak pemberitaan Injil ini kita melihat kenapa kok mereka sampai harus diperhadapkan kepada para imam, kepala bait Allah, dan orang-orang Saduki. Dan ini cukup beralasan karena orang-orang inilah sebenarnya yang tidak percaya Yesus bangkit. Sehingga waktu Tuhan Yesus bangkit, maka para serdadu yang lapor kepada mereka langsung diberikan uang sogok, diberikan uang untuk mengabarkan kabar bohong. Dan itu diberitakan ke banyak orang sehingga orang-orang Yahudi tahu bahwa para muridlah yang mencuri mayat Yesus. Dan itu kelihatannya dipertahankan oleh imam-imam, kepala bait Allah, juga orang-orang Yahudi, pemimpin agama pada saat itu. Sehingga mereka tetap bersikukuh dengan hal itu, dan mereka tidak membolehkan nama Yesus itu diberitakan. Tetapi dengan kejadian Petrus dan Yohanes dan para murid melakukan banyak mukjizat, menyembuhkan orang sakit, bahkan orang lumpuh bisa berjalan, maka tidak bisa menutup mata bahwa orang-orang pada akhirnya percaya kepada pemberitaan ini. Dan akibatnya kita melihat sampai jumlahnya 5.000 orang, itu dampaknya banyak orang yang menjadi percaya. Tetapi di sisi lain, akibatnya adalah orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Jadi bukan hanya orang Farisi, tetapi orang-orang Saduki yang tidak percaya kepada kebangkitan, maka mereka pun juga menyerang Petrus dan Yohanes karena mereka memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan di dalam nama Yesus, maka mereka memiliki kuasa untuk menyembuhkan, mengusir setan. Dan inilah peristiwa kembali berulang. Seperti Tuhan Yesus ditangkap para imam-imam kepala, kemudian pada malam hari itu, kemudian pada pagi-pagi hari mereka diperhadapkan pada sidang.
persidangan yang ada, dan mereka akhirnya diputuskan. Maka Petrus dan Yohanes mengalami hal yang sama. Mereka ditangkap, diserahkan dalam tahanan sampai keesokan harinya, baru keesokan harinya mereka disidang. Dan dalam persidangan inilah yang terjadi luar biasa. Kalau Tuhan Yesus pada saat itu, dia lebih banyak berdiam diri karena dia belum disalibkan dan karya penyelamatan belum sempurna sampai kepada kebangkitannya. Maka para murid dalam persidangan itu berani bersaksi karena Yesus benar-benar sudah bangkit. Dan keberanian inilah yang menurut kita begitu luar biasa. Jadi mereka disidang, kemudian mereka diancam dan ditanyakan dengan kuasa mana. Dan keterus-terangan Petrus dan Yohanes inilah yang memberi kekuatan kepada orang yang mendengarkannya untuk semakin percaya kepada Yesus Kristus bahwa dia adalah Mesias. Karena Petrus dan Yohanes tidak menyembunyikan diri, tidak menyembunyikan fakta tentang keberadaan Yesus. Dan bukan kemampuan mereka sehingga mereka berani bersaksi, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja atas mereka. Karena dalam ayat 8 dikatakan, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Dan dia mengatakan, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh semua kalian dan oleh seluruh umat Israel. Artinya kepada semua yang ada di tempat itu, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Saudara, keberanian Petrus karena kuasa Roh Kudus inilah yang menjadikan mereka semakin dibenci oleh orang-orang Saduki, para imam, orang-orang Farisi. Tetapi di satu sisi itu membawa pengharapan besar bagi orang yang mendengarkan. Kabar Injil harus tetap diberitakan, apapun dampaknya, apapun responnya, positif atau negatif, mereka tetap berani menyatakan kebenaran tentang Yesus Kristus. Dan akhirnya mereka walaupun diancam, mereka tetap memberitakan Injil. Dan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki dalam persidangan itu pun mereka tidak bisa berbuat banyak. Mereka tidak bisa membawa mereka seperti yang mereka lakukan terhadap Yesus untuk disalib. Tetapi mereka akhirnya melepaskan dengan ancaman agar mereka tidak memberitakan nama Yesus lagi. Tetapi yang terjadi, saudara, dalam tekanan dan ancaman, maka Petrus dan Yohanes tetap taat memberitakan Injil. Hal yang dapat kita lakukan melalui hal ini adalah bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus tidak perlu takut untuk menyatakan kebenaran. Karena dengan kebenaran inilah maka banyak orang akhirnya bisa berbalik kepada Allah dan mereka melihat jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Kita tahu bahwa apa yang dialami Petrus dan Yohanes pasti akan menjadikan mereka tekanan secara psikis, dan itu menjadikan juga kekhawatiran kalau secara manusiawi. Tetapi waktu mereka menyerahkan diri kepada Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus, maka dalam situasi apapun mereka tetap berani memberitakan Injil. Dalam ayat 23-37 kita melihat bahwa mereka akhirnya membagi beban. Sebenarnya bukan beban ya, mereka sharing, mereka masuk ke dalam persekutuan orang-orang percaya. Dan disinilah juga langkah yang perlu kita lakukan pada saat kita melakukan pemberitaan firman Tuhan. Ketika kita menghadapi ancaman, pada saat kita menyampaikan firman Tuhan dan ada pergumulan dalam kehidupan kita, maka kita harus lari kepada persekutuan. Maka Petrus dan Yohanes pun mereka datang kepada para murid yang lain, mereka men-sharingkan apa yang dialami, dan mereka mendapatkan respon dari jemaat Tuhan. Yang pertama, mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka tetap memuji Tuhan, Allah yang besar, Allah pencipta langit dan bumi. Dan mereka juga menyampaikan kepada Tuhan fakta, apa yang dikatakan Yesus
telah terjadi bahwa mereka akan menerima penderitaan, mereka akan diancam, mendapat tekanan. Yang mereka minta, para murid yang mereka doakan adalah meminta keberanian untuk memberitakan Injil. Bukan menghilangkan ancaman, menghilangkan bahaya yang di depan, tetapi mereka meminta keberanian untuk memberitakan Injil. Artinya mereka berani untuk tetap maju ke depan. Mereka meminta kuasa penyembuhan dan mengadakan mujizat dalam nama Yesus. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, tempat itu bergoncang. Artinya ada tanda dari Tuhan bahwa doa mereka didengar dan mereka memiliki kuasa dari Tuhan. Saudara, dalam kehidupan ini pun pada saat kita memiliki kelemahan, saat kita merasa jenuh dalam kehidupan ini, mendapat tantangan dari luar, merasa begitu berat, padahal kita sudah berdoa kepada Tuhan, maka datanglah ke dalam persekutuan. Maka kita akan mendapatkan persekutuan yang indah. Kita akan sama-sama saling mendukung, saling mendoakan, dan meminta kekuatan kepada Tuhan, agar pemberitaan Injil itu tetap berjalan. Dan dampak atau respon jemaat yang cukup baik adalah jemaat dibangun dengan rasa kasih, jemaat sehati dan sejiwa. Mereka hidup dalam persekutuan yang indah. Mereka hidup di dalam kebersamaan. Mereka memiliki kuasa besar untuk bersaksi tentang kebangkitan Tuhan. Dan mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Itulah kehidupan para murid setelah mereka memberitakan Injil, dampak yang terlihat. Dan mereka juga minta dukungan jemaat, dan kehidupan jemaat juga dibangun demikian luar biasa. Tapi dari perikop ini, dari pasal 4 ini, ada ayat yang cukup menarik bagi saya untuk beri kekuatan kepada kita. Dalam ayat 18 dikatakan, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Para murid konsisten, Petrus dan Yohanes konsisten memberitakan Injil karena itu adalah kebenaran. Amanat teks pada hari ini adalah bahwa ketaatan dalam memberitakan Injil, walaupun dalam tekanan dan ancaman, tetap akan membuahkan hasil. Akan banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dan itu membuka jalan keselamatan bagi orang-orang yang sesat, agar mereka berbalik pada kebenaran Kristus dan mereka diselamatkan. Dan Roh Kudus memiliki peran besar untuk memberikan keberanian bagi orang percaya untuk bersaksi. Selain itu juga kita harus hidup di dalam persekutuan untuk saling membangun dan saling meneguhkan, sehingga kita tetap berani bersaksi dan tetap saling mendukung. Sebagai aplikasi, apakah kita siap menjadi pemberita Injil dalam situasi apapun? Maka kita seharusnya taat kepada panggilan Tuhan untuk tetap beritakan Injil. Dan apakah pemberitaan yang kita lakukan berdampak bagi jemaat Tuhan? Kalau pemberitaan itu dilakukan dengan ketulusan hati, penyerahan diri kepada Tuhan, maka itu akan memperluas kerajaan surga. Semakin banyak orang mendengar kasih Tuhan dan mereka akan dimenangkan. Dan para murid yang memberitakan Injil, mereka juga semakin berani dan mereka semakin terlatih untuk memberitakan Injil dalam situasi apapun, kapanpun, dan dimanapun. Kiranya Tuhan menolong dan berkati kita. Amin. Ya, terima kasih Mas Sujud untuk firman-Nya. Biarlah kita dikuatkan dalam situasi keadaan apapun. Kita percaya bahwa Roh Kudus terus mengurapi kita, memberikan kekuatan yang baru, dan Roh Kudus memenuhkan kita pagi hari ini dengan urapan yang baru untuk kita menjadi saksinya. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir peduliku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu,
aku denganmu, kau aku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamaah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Mari setiap kita, semua saudara, Bapak, Ibu, dimanapun berada, kalau saudara sedang bersama-sama dengan suami, istri, anak, mari kita bergandengan tangan. Kita minta supaya urapan Tuhan mengalir memenuhkan hati kita, mengurapi kita, mengubahkan kita, dan memberi kuasa kepada setiap kita. Datang Roh Kudus dengan kerinduan. Mari kita bersama berdoa. Bapa, aku bersyukur kepadamu ya Roh Kudus, karena Engkau sudah Tuhan siap untuk memenuhkan hati kami kembali dengan urapan yang baru, dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Tuhan, kami percaya urapan yang mengalir dalam kami saat ini, dimanapun kami berada, memberikan kuasa kepada kami Tuhan, untuk kami terus hidup berpadanan dengan panggilan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Kami berdoa biar urapan Tuhan mengalir, menjamah dan memenuhkan setiap kami, supaya karunia-karunia Roh Kudus menyertai kami. Karunia Tuhan untuk menyembuhkan, karunia untuk bersaksi demi nama Yesus, Tuhan curahkan di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih.